semuanya, kembali lagi dengan Sofa Podcast dari Sofa Woman Space yang akan ngebahas tentang By FOMO, It's Time to Joy of Missing Out. Oke, sebelum kita ngerandongin dan ngebahas tentang FOMO dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa banget nih Sofa People untuk cek Instagram dari Sofa Woman Space untuk dapat kabar yang up to date dari Sofa Woman Space tentunya. Oke, langsung aja kita mulai podcast kita kali ini bersama dengan aku Hana Merlina selaku podcaster Sofa Podcast hari ini. Sebagai seorang mahasiswa semester 5 dan berada di masa transisi dari online ke offline, banyak banget nih hal-hal baru yang aku temui. Semakin dekat dengan orang-orang sekitarku, semakin banyak juga aktivitas mereka yang aku tahu. Karena masa pandemi kemarin yang ngebuat aku harus ngelakuin apapun dari rumah dan melalui smartphone atau teknologi apapun, itu ngebuat aku semakin dekat sama yang namanya social media dan juga gadget. Dan ya, hal itu kebawa sampai sekarang. Rasanya susah banget buat lepas dari yang namanya gadget. Gadget dan social media ngebuat aku jadi penonton setia dari cerita kehidupan orang lain yang biasanya selalu teman-temanku tumpahin lewat social media mereka, entah berupa postingan atau story. Tapi makin kesini kok aku makin ngerasa ya ada hal yang muncul setiap aku ngeliat aktivitas mereka. Aku jadi ngerasa terpanggil untuk ngelakuin hal yang sama. Dengan alasan yang sederhana, cuma karena aku gak mau kalah dari mereka dan mau nunjukin juga ke followers aku kalau aku juga bisa loh ngelakuin hal itu. Gak lama dari perasaan itu, muncul bahasan baru di publik tentang fear of missing out. Ini adalah kondisi di mana seseorang itu ngerasa tertinggal dengan orang lain untuk ngelakuin update soal apapun. Nah loh, kalau dilihat-lihat, aku mulai timbul gejala-gejala itu. Mulai dari aku suka posting-posting apapun yang lagi aku lakuin, selalu ngerasa kalah atau tersaingi dari teman-temanku yang selalu banyak posting, sedangkan aku cuma posting satu hal. Oleh karena itu, aku selalu pantengin TikTok, Instagram, dan selalu jadi penonton setia dari story orang-orang itu. Sampai suatu waktu, aku ngeliat postingan teman-temanku. Karena ini merupakan kondisi yang baru pertama kali offline setelah 2 tahun, aku ngeliat keseruan mereka dan mereka rasanya deket banget sama teman-teman mereka. Wah, dari situ aku mulai ngerasa tertantang nih dan ketinggalan sama postingan mereka. Kayak kok mereka bisa sedekat itu ya sama teman-temannya? Kok aku enggak? Dan karena rasa itu, aku langsung atur jadwal sama teman-temanku untuk ngelakuin hangout juga. Kebetulan, temanku juga ngerasain hal yang sama. Yaitu tadi, mereka FOMO sama aktivitas orang lain. Gak lupa juga selalu update story, biar orang-orang lihat pertemanan aku seasik itu juga loh. Padahal saat itu, tugas tuh lagi banyak-banyaknya, tapi tetap aja aku paksain main. Padahal kan, main itu bisa ditunda ya, dan bukan salah satu kegiatan yang penting. Alasan aku ngelakuin hal tersebut ya aku pengen ngikutin tren dan aktivitas orang lain aja. Makin lama, kok hal ini ngebuat aku jadi makin susah nge-manage waktu aku ya. Karena prioritas aku saat ini udah beda. Bukan lagi tentang aku, tapi tentang apa yang orang lain lakuin hari ini. Biar aku gak ngerasa ketinggalan sama mereka. Aku jadi sering tidur malam karena harus mantengin TikTok, IG, WA, dan sosial media lainnya. Gak jarang ada rasa khawatir yang muncul dalam hari aku. Yang bikin aku ngerasa gak tenang untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya aku suka. Dan yang paling kerasa, karena aku ngikutin gaya hidup orang lain, jadi standar hidup aku juga berbeda. Aku jadi lupa tuh, gimana standar hidup aku sebelumnya. Jujur, sampai aku selalu ngerasa kurang kalau dikasih uang sama orang tua. Yaitu tadi,
aku sering hangout sama teman-temanku buat menuhin story aku dan sosial media aku, posting keceriaan hidup aku dan lain sebagainya. Selain itu, aku juga sering loh ikut kegiatan-kegiatan yang padahal awalnya aku gak suka. Cuma dengan alasan biar aku produktif kayak orang lain dan bisa aku pamerin ke sosial media aku. Pokoknya ya aku tahu, sosial media adalah wadah untuk aku pamer tentang apapun yang aku lakuin. Dan ketika aku post, aku ngerasa kayak, wow, aku bisa ngimbangin orang lain. Tapi ketika aku pikir-pikir lagi, ternyata perasaan itu cuma sementara. Perasaan kalah dan tersaingi muncul lagi ketika aku lihat postingan orang lain. Padahal sebelumnya aku baru postingin keceriaan aku. Di balik itu semua, dampak negatif muncul. Satu persatu dampak negatifku muncul. Seperti yang udah aku sebutin, aku jadi gak bisa manage waktu aku. Sekarang aku jadi lebih capek karena padat aktivitasnya. Belum lagi gaya hidup aku juga semakin naik. Sampai di titik capek karena didorong untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya gak aku suka. Tapi aku harus ngelakuin. Kemudian ceritalah aku ke salah satu temanku yang bisa dibilang bahwa dia adalah orang yang menurutku normal, belum tercemar oleh yang namanya FOMO. Dia bilang aku terkena FOMO seperti dengan dugaan aku sebelumnya. FOMO yang aku alamin ini timbul akibat dorongan dari lingkungan. Karena semua dampak buruknya aku udah terima, aku selalu berusaha untuk lepas dari itu semua. Dan rasanya susah banget. Keegoisan ini tuh masih pengen untuk seneng-seneng sama teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu, ngelihat semua tugas dan kerjaan yang gak kepegang, kayaknya aku harus benar-benar bisa lepas deh dan balik lagi ke aku yang dulu. Aku yang fokus dengan prioritas aku. Dan ya, aku bisa. Aku bisa lepas dari FOMO itu. Aku bisa karena aku selalu jauhin hal-hal yang punya dampak paling besar untuk aku ikutin rasa FOMO aku. Yaitu adalah gadget. Aku kurangi intensitas aku main gadget. Aku nonaktifkan aplikasi yang kurang perlu. Dan aku pakai gadget untuk kepentingan-kepentingan aja. Contohnya kayak kuliah, nugas, dan ngebahas tentang kerjaan aku. Aku juga mulai nyeleksi teman-teman yang bisa aku ajak main dan berkembang di sana. Aku ngebentuk lingkungan baru yang lebih positif. Di sini bukan berarti aku berniat untuk ngejoin teman-temanku, tapi lebih ngurangin intensitas kedekatanku agar aku gak ke-distract sama mereka. Habis itu, aku mulai fokus deh sama kegiatan aku. Yang memang itu adalah kewajiban aku dari awal. Aku lakuin hal-hal yang aku suka tanpa peduli lagi apa ya yang orang posting hari ini. Kira-kira kalau aku ngelakuin ini, orang-orang akan suka gak ya? Dan aku akhirnya menanamkan dalam diri aku kalau kita gak harus sama kayak orang lain. Dan jadi beda itu gak terlalu buruk kok kesannya. Dari sini aku paham, hidup yang aku jalanin saat ini bukan sebuah perlombaan yang di akhir nanti ada satu pemenangnya. Tapi yaitu, hidup adalah sebuah proses yang selalu ngebentuk kita jadi jauh lebih baik ke depannya. Dan setiap proses dari perjalanan orang tuh gak bisa disamain. Karena apa? Karena tujuan dari perjalanan orang lain juga belum tentu sama kan sama kayak aku. Jadi gak bisa tuh apa yang orang lakuin harus aku lakuin juga. Dan gitu sebaliknya. Aku gak harus ngerasa tertinggalan sama tersaingi. Apalagi hanya untuk hal-hal yang kurang ngebangun kayak kasus aku sebelumnya. Dan sekarang finally, aku jauh lebih enjoy sama diri aku sendiri. Semua kehidupan aku mulai membaik dan berjalan seperti semula. Rasanya lebih plong,
tenang, dan gak ada lagi tuh rasa khawatir karena orang lain. Jadi aku bisa terlepas dari FOMO dan kembali jalani prioritas hidup aku yang awal udah aku tentuin. Oke, wah gak kerasa banget ya. Aku udah cerita banyak banget tentang kehidupan aku terkait dengan FOMO. Semoga Sofa Podcast ini bisa nemenin Sofa People di sela-sela aktivitas dan jadi tempat untuk Sofa People nambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan sama kesehatan mental dan juga pengembangan diri. Aku mau berterima kasih kepada Sofa People karena sudah mau mendengarkan podcast ini sampai habis. And see you in the next podcast. Bye!